Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja, penting banget buat kita semua. Gimana caranya mengubah tantangan soal data menjadi sebuah kesempatan emas untuk meningkatkan layanan publik. Siap ya? Yuk kita mulai. Nah, coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Pernah nggak sih merasa program yang udah kita rancang capek-capek, kok kayaknya kurang efektif gitu di lapangan? Seringkali, biang keladinya itu satu, data penerima manfaatnya nggak akurat. Ini masalah kita bersama kan? Dan dari sinilah kita akan mulai kupas tuntas semuanya. Dan ini bukan masalah sepele loh. Risikonya itu nyata banget. Bantuan sosial bisa salah sasaran. Kebijakan yang kita buat jadi nggak pas sama kondisi real. Dan yang paling bahaya, kepercayaan masyarakat ke kita, ke pemerintah, bisa pelan-pelan luntur. Nah, ini dia urgensinya. Ini alasan kenapa kita harus gerak cepat soal kualitas data. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Sebelum kita bisa memperbaiki sesuatu, kita harus tahu dulu dong, sesuatu yang baik itu seperti apa. Jadi, di bagian pertama ini, kita akan bangun pondasinya sama-sama. Kenalan dulu nih sama kerangka kerjanya, Manajemen Kualitas Data atau DQM. Gampangnya gini, anggap aja ini semacam SOP atau sistem, biar kita yakin setiap data yang kita pegang itu benar-benar valid dan bisa diandalkan buat ngambil keputusan-keputusan penting. Kata kualitas ini kedengarannya mungkin agak abstrak ya, tapi sebetulnya nggak juga. Kualitas data itu bisa diukur, bisa kita pecah-pecah jadi beberapa dimensi yang jelas banget. Yuk kita bedah satu persatu. Dimensi yang pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah akurasi. Pertanyaannya simpel, apakah data yang ada di komputer kita, nama, alamat, nomor induk kependudukan, itu beneran sama persis dengan kenyataan di dunia nyata? Cocok nggak sama KTP orangnya? Sesederhana itu, tapi krusial banget. Oke, lanjut ke yang kedua, kelengkapan. Bayangin deh, kita punya data penerima bantuan. Namanya ada, NIK-nya ada, tapi kolom alamatnya kosong. Atau nomor teleponnya nggak ada. Ya, sama aja bohong kan. Datanya ada, tapi nggak lengkap, jadi nggak bisa dipakai. Nah, celah-celah data kayak gini, ini masalah serius. Fondasi yang ketiga adalah konsistensi. Gini contohnya, di database kependudukan, status Pak Budi itu menikah. Tapi pas kita cek di database bantuan sosial, statusnya kok belum menikah. Nah loh, informasi yang saling bertentangan di dalam sistem kita sendiri ini jelas bikin pusing dan bisa berujung pada kesalahan. Oke, teorinya udah dapat ya, fondasinya udah jelas. Sekarang, waktunya kita turun gunung, kita ngomongin prakteknya. Di bagian ini, kita akan bahas langkah-langkah konkret yang bisa langsung Bapak atau Ibu coba terapkan di instansi masing-masing. Proses bersih-bersih data ini sebetulnya bisa kita bagi jadi 3 langkah utama. Gampang kok. Pertama, profiling. Ini tahap diagnosis. Kita cek kesehatan data kita. Kedua, pembersihan. Nah, ini tahap pengobatannya. Kita perbaiki error yang tadi ketemu. Terakhir, validasi. Kita pastikan pasien data kita ini udah benar-benar sembuh dan sesuai standar. Penting buat kita ingat ya, semua langkah teknis tadi itu bukan cuma biar data kita kelihatan rapi di Excel, bukan itu tujuannya. Seperti kata kutipan ini, tujuan utamanya adalah mengubah tumpukan data mentah menjadi informasi, dan informasi itu kita olah lagi jadi wawasan. Wawasan inilah yang kita pakai untuk bikin kebijakan yang lebih cerdas dan layanan yang lebih tepat sasaran. Nah, bersih-bersih data ini bukan kayak proyek bangun jembatan yang kalau udah selesai ya udah ditinggal. Nggak gitu. Ini adalah sebuah siklus, proses yang harus jalan terus-menerus. Di bagian ketiga ini, kita akan belajar gimana caranya memantau dan mengukur kualitas data secara berkelanjutan. Ada satu pepatah bijak di dunia manajemen yang pas banget di sini. Apa yang diukur, itu yang akan dikelola. Betul kan? Kalau kita nggak punya ukuran yang jelas, gimana kita bisa bilang data kita membaik? Makanya, kita butuh yang namanya metrik dan indikator kinerja utama, atau KPI. Coba lihat tabel ini deh. Ini contoh yang bagus banget. Kita nggak lagi ngomongin hal-hal abstrak, kita bisa pasang target yang jelas. Misalnya, akurasi NIK yang valid di sistem kita harus di atas 99,5%. Atau, kelengkapan data alamat warga harus tembus 98%. Dengan angka-angka konkret begini, kita jadi bisa mengukur kemajuan kita secara objektif, nggak pakai kira-kira lagi. Terus gimana cara menjaganya? Ya dengan sistem pemantauan yang berkelanjutan. Maksudnya ada laporan rutin soal kualitas data, ada alarm otomatis kalau tiba-tiba ada data aneh yang masuk, ada audit berkala, dan yang paling penting nih, ada penanggung jawabnya yang jelas. Jadi tahu siapa yang harus dicolek kalau ada masalah.
Oke, sekarang kita coba lihat sedikit ke masa depan. Yuk, teknologi itu kan lari kenceng banget ya. Dan ini jelas mengubah cara kita kerja, termasuk cara kita mengelola data. Pertanyaannya, apa peran kita sebagai ASN di tengah gempuran otomatisasi ini? Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini kan? Cara lama yang manual itu ya makan waktu, gampang banget salah ketik, dan hasilnya sering nggak konsisten. Bandingkan dengan alat-alat otomatis sekarang. Jauh lebih efisien, bisa diperluas skalanya, aturannya ditegakkan secara konsisten, dan kita bisa pantau kualitas data secara real time. Mau nggak mau, inilah masa depan kita. Tapi, sekeren dan secanggih apapun teknologinya nanti, ingat satu hal, perubahan itu nggak pernah dimulai dari software atau server. Perubahan itu selalu dimulai dari satu orang yang peduli, satu orang yang lihat ada masalah dan mau berbuat sesuatu. Dan orang itu bisa jadi Anda. Jadi, intinya begini rekan-rekan, kunci dari semua ini adalah Anda, setiap dari kita, para ASN. Usaha kita sekecil apapun dalam menjaga kualitas data, itu bukan sekedar kerjaan administratif. Itu adalah kontribusi nyata untuk membangun pemerintahan yang berbasis data demi Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Sebagai penutup, saya nggak akan kasih kesimpulan, saya mau kasih pekerjaan rumah berupa satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah mendengar semua ini, coba pikirkan, apa satu langkah paling kecil, paling sederhana yang bisa Anda lakukan besok pagi di kantor untuk jadi agen perubahan soal data? Apapun itu, mulailah dari sana, karena revolusi data yang besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang berani.